Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jalani. Saya dari Universitas Tidar. Izinkan saya untuk mencoba mereview dari tugas yang diberikan terkait tugas untuk penyusunan menulis dan menyusun bahan ajar. Oke, baik. Cara menyusun dan menulis buku ajar ini merupakan tugas review kami dari kegiatan pelatihan pekerti di Untirta. Oke, yang pertama 3 langkah dalam menyusun buku ajar. Yang pertama menyiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester. Jadi setiap mata kuliah wajib memiliki RPS sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Kemudian yang kedua, ini mulai menyusun outline. Kemudian yang ketiga, menyiapkan perlengkapan buku, karena ini adalah luarannya penyusunan buku ajar. Nah, RPS merupakan rencana pembelajaran semester. RPS sebagai acuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, RPS sebagai materi. Yang ketiga, RPS mencakup CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah sebagai tujuan dari pembelajaran. Jadi setiap RPS mempunyai rangkuman dari bahan kajian apa yang akan kita sampaikan ke mahasiswa kita. Kemudian juga akan berisi supporting atau literatur-literatur lain yang bisa menunjang dari kegiatan pembelajaran. Gunanya apa? Sebagai acuan untuk mencapai CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diinginkan, yang sesuai dengan kurikulum program studi. Kemudian mulai membuat outline. Outline sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian awal atau pendahuluan. Ini berisi tentang deskripsi mata kuliah. Biasanya jika Bapak Ibu ada kode mata kuliah, itu bisa juga dicantumkan pada kolom ini. Jadi selain deskripsi, di bagian awal ini ada kode mata kuliah, bisa juga identitas dosen pengampu, dan juga biasanya ada tambahan semester berapa gitu ya mata kuliah tersebut ditawarkan. Kemudian ada CPMK dan sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang mendukung CPL nantinya, capaian pembelajaran lulusan. Dan juga ada sub CPMK-nya. Kemudian ada petunjuk penggunaan buku ajar. Di sini nanti bisa ditambahkan sebagai acuan bagi para pembaca untuk melihat bagaimana penggunaan buku ajar tersebut. Kemudian ada kompetensi prasyarat atau syarat-syarat yang dibutuhkan atau keterampilan yang dibutuhkan mahasiswa untuk menempuh mata kuliah yang akan kita jadikan buku ajar. Kemudian ada bagian isi. Di bagian isi sendiri ada judul topik pembelajaran, kemudian ada uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, ada materi yang sesuai dengan topik pembelajaran, kemudian ada kesimpulan dari materi pembelajaran, kemudian tidak lupa juga di sini ada tugas. Nah, tugas diberikan sebagai bentuk dari untuk melihat dan mengukur sejauh mana mahasiswa kita paham. Kemudian nanti akan ada evaluasi dan juga kunci jawaban dari tugas-tugas yang ada di buku ajar. Kemudian di bagian akhir ada daftar pustaka, ini terkait literatur-literatur yang kita gunakan dalam penyusunan buku ajar. Kemudian ada glosarium, ini wajib juga dicantumkan sebagai informasi jika ada bahasa atau singkatan yang mungkin kurang atau susah dimengerti, bisa disampaikan di glosarium. Kemudian ada indeks, kemudian ada lampiran, dan yang terakhir ada biografi penulis. Biasanya berisi tentang riwayat hidup penulis mulai dari lahir sampai pendidikannya dan beberapa bidang ilmu atau minat keilmuan yang bisa disampaikan oleh penulis. Kemudian buatlah perlengkapan buku ajar. Jadi selain isi tadi ada perlengkapan lain di buku ajar nih, mulai dari cover, lembar pengesahan, kata pengantar,
daftar isi, daftar tabel, gambar, dan juga skema. Nah, itu sedikit sekilas tentang review dari tugas pekerti tahun 2021. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.